Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai progres kami untuk minggu yang pertama, yaitu mengenai perancangan antena microstrip menggunakan rectangular pada frekuensi 10,1 GHz. Anggota-anggota kelompok kami sendiri terdiri atas 2 orang, yaitu Andi Sri Matahari dan saya sendiri Rahelina Putri Artasaragi. Oke, untuk kelompok yang pertama, berikut adalah template-nya dan aktivitas yang sudah kami lakukan. Jadi kita membuat kelompok, terus menentukan spesifikasi antena, dan kita membuat konsep dasarnya dan sumber referensi dari konsep-konsep tersebut. Dan berikut yang dapat dilihat dari spesifikasi parameternya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu antena. Antena merupakan perangkat radio yang bekerja mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, di sini untuk penjelasan spesifikasi antena ada frekuensi, bandwidth, dan gain. Nah, untuk frekuensi, ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dan satuan detik dengan satuan hertz. Nah, kemudian untuk bandwidth, maksimal pengiriman yang bisa dilakukan pada proses pertukaran. Terus ada gain, ada 2 jenis parameter penguat, yaitu absolute gain dan relative gain. Nah, untuk absolute gain itu sebuah antena didefinisikan sebagai perbandingan antara intensitas pada arah tertentu dengan intensitas radiasi yang diperoleh jika daya yang diterima oleh antena terradiasi secara isotropik. Sedangkan untuk relative gain itu didefinisikan sebagai perbandingan antara perolehan daya pada suatu arah dengan perolehan daya pada antena referensi pada arah yang direferensikan juga. Selanjutnya, untuk polarisasi dan patch. Nah, polarisasi itu merupakan orientasi perambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena di mana arah elemen antena terhadap permukaan bumi sebagai referensi lain. Dan untuk patch berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara, terletak paling atas dari keseluruhan sistem antena. Nah, selanjutnya ada substrat dan feeding metode, di mana substrat itu bahan dielectric bank. Nah, untuk selanjutnya ada substrat dan feeding metode. Nah, untuk substrat itu bahan dielectric yang memisahkan antara patch dan bidang pentanahan ground plane. Sedangkan feeding metode itu mengubah antara patch yang berfungsi menerima atau memancarkan gelombang elektromagnetik. Oke, selanjutnya di sini kita dapat melihat spesifikasi antena dari antena yang akan kami buat ke depannya. Jadi di sini kita menentukan frekuensinya itu 10,1 GHz dengan gain 5 dBi, polarisasinya linear, dan bentuk patch-nya itu rectangular. Jadi seperti yang kita ketahui kalau microstrip rectangular patch itu di mana antena microstrip yang mempunyai bentuk patch berupa persegi panjang dan dimensi ukurannya itu ada panjang, lebar, dan juga ketebalan. Dan substratnya sendiri kita memilih FR4 seperti yang sudah ditentukan dengan feeding method microstrip feed line. Oke, dari perencanaan yang kita sudah tentukan pada minggu kali ini, yaitu pada tugas besar ini, kita akan merancang antenanya itu melalui simulasi pada software CST Studio Suite untuk mendapatkan antena microstrip square array 4x1 menggunakan substrat FR4 dengan spesifikasi antena yang tadi kita sudah jelaskan. Oke, untuk referensi jurnal sendiri, kami mengambil dari jurnal Poltek Surabaya dengan judul Perancangan Antena Microstrip Rectangular Patch sebagai penerima televisi. Oke, baik, sekian presentasi untuk logbook pertama kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.